Okay, well, I'm really terrible at these types of things, so... And even though I'll never teach again... You truly love my son? I just know you are gonna get your... This is not my first rodeo, Sarge. Love your belt! Who makes it? Halo brother, bagaimana kabar hari ini? Tetap semangat menjalani kerasnya hidup. Untuk mengurangi stres hari ini, simak rangkuman cerita film berikut. Kali ini akan membahas alur film berjudul Bad Teacher. Film ini rilis pada tahun 2011. Bercerita tentang seorang guru yang terobsesi untuk memiliki melon yang gede. Artian melon di sini yang dimaksud ada melonnya, ada putingnya ya. Sehingga mempunyai keinginan untuk mempermak melonnya agar terlihat lebih gede. Karena membutuhkan biaya yang gede, terpaksa dia harus pinjol, ikut arisan, dan menabungnya. Bagaimana cerita selengkapnya? Berikut kisahnya. Is Elizabeth Halsey here? There she is. Wow. Di awal scene film diperlihatkan guru sekolah yang masih bening dan peno. Dia bernama Elizabeth dan mengikuti acara perpisahan sekolah. Tidak terasa 1 tahun sudah Alice mengajar di SMA James Adam. Dengan berat hati dia harus mengundurkan diri karena dirinya akan menikah bersama pacarnya yang sangat kaya raya dan sultan. Setelah berpamitan pada semua guru, sapam, ibu kantin, menjaga fotokopi, dan tukang kebun di sana, Alice pun gercep pergi ke rumah pacarnya yang bernama Mark. Dan ternyata di situ sudah dihadiri ibu Mark yang tidak setuju akan hubungan anaknya dengan Alice dan memaksa untuk putus dan tidak melanjutkan ke hubungan yang lebih serius. Baby doll! Look! Your mom's here. Elizabeth, we need to talk. What am I supposed to do, huh? Where am I supposed to go? I'm starting to think that maybe we need to... I want my ring back. Singkat cerita, 3 bulan tidak terasa Alice menjalani hidup tanpa bekerja, tanpa shopping dan belanja membeli skincare pun tidak ada. Karena keahlian dia hanya di bidang mengajar, dengan terpaksa akhirnya ia memutuskan untuk kembali mengajar di SMA James. Di sana ia dipertemukan kembali dengan Amy. Amy adalah seorang guru senior yang seprofesi dengan dia, sekaligus rivalnya dalam segala hal. Alice juga bertemu dengan guru lainnya yang bernama Lynn, bahwa dirinya harus melakukan operasi pada kedua kelapa mudanya agar lebih menonjol, kencang, kekar, dan menantang. Dengan begitu, Alice bisa menaklukkan pria-pria sultan yang dia dambakan. Itulah tujuan hidup Alice, karena dia sudah capek dan sebenarnya tidak mau lagi menjadi guru. Yeah, that's true. You have no idea how difficult. Wally's got that big orientation. Pada malam harinya, Alice yang galau pun menghibur diri dengan mendatangi bar dengan dandanan yang wow, sembari mencari kenalan pria kaya raya untuk dikencaninya. Tak lama kemudian datang seorang pria bernama Jason. Tidak banyak cangkem, mereka pun terlihat sangat akrab. Karena Alice pikir Jason adalah seorang pengusaha besar yang banyak uang, namun ternyata Jason hanya bekerja serabutan. Bahkan dia berencana mengajar di sebuah sekolahan. Karena Alice menganggap sama aja bohong. Di situ mencari pria kaya malah ketemu seprofesi. Sabar mbak, sabar mbak, sabar. Setiap pagi Alice harus terbiasa bangun sangat pagi. Kalau kenyataan mata masih panas, ngantuk, dan bermalas-malasan. Saat di dalam, Alice menyuruh murid-muridnya untuk nonton TV. Di hari pertamanya ia mengajar dan dirinya malah melanjutkan tidur di meja gurunya. Ketika waktunya istirahat, Alice digoda guru penjaskes atau guru olahraga. Ia bernama Russell, yang Alice tolak. Nah, ia tak tertarik pacaran dengan sesama yang seprofesi. Incar adalah pria kaya atau sultan-sultan yang kelebihan uang. Alice yang sudah tidak memperdulikan murid-muridnya dan bermalas-malasan, sehingga dia ditegur oleh Amy. Amy yang tak senang akan dirinya, namun Alice tak peduli dan langsung meninggalkan Amy. Yeah, the one kid You weren't at the orientation the other day. Oh, going. Cover me. Saat di suatu tempat, Alice melihat seorang pria tampan bernama Scott yang ia pikir banyak duit, dan ternyata ia juga seorang guru lagi. Di sana Alice juga mengetahui Scott berasal dari keluarga sultan kaya raya. Alice menggoda Scott yang katanya baru putus dari pacarnya, di mana mantan pacar Scott ini memiliki melon yang gede. Dan hal ini membuat Alice berambisi dan yakin untuk melakukan permak melonnya menjadi melon jumbo. Pastinya banyak pria yang bertekuk lutut kepadanya. Pada suatu hari, Alice mengunjungi dokter spesialis pembesar pengencang melon wanita dengan memiliki ukuran terpadat. Alice pun berencana untuk mengubahnya.
Namun ternyata biayanya yang cukup besar sehingga membuatnya berusaha mencari uang, meminjam pada semua saudaranya, teman, kenalan, pinjol, bahkan kini ia menjadi pendamping cuci mobil di sekolah. Akan mendapatkan uang lebih dengan menunjukkan kemolekan Alice sehingga mampu menarik banyak orang untuk mencuci mobilnya di sana. Dan sudah pasti mendapatkan banyak uang. Amy yang melihat hal ini curiga kepada Alice setelah menggelapkan uang cucian mobil kemudian mengadukan kepada wali kepala sekolah yang sedang di kamar mandi. Wanita itu tak dipercayai karena para orang tua murid mengaku senang dengan terlibatnya Alice di pencucian mobil itu. Iyalah jadi betah lawang yang nyuci mobil kayak gitu. Scene terlihat rapat orang tua murid. Wali murid menanyakan kenapa cara mengajar Alice hanya menontonkan TV setiap harinya. Alice pun menjawabnya karena zaman sekarang mengajar dengan media elektronik efektif dan mudah dipahami. Jawaban ini tentu saja membuat Alice menutupi kedoknya sebagai guru pemalas di hadapan orang tua murid. Bahkan Alice bisa mendapatkan uang dengan cara menawarkan pada setiap orang tua untuk les privat. Waduh, blind nih. Saya bisa diajari pelajaran reproduksi nih. Excuse me, Miss Halsey. Hi, I just wish Morgan's grades would reflect it. As her personal tutor, I guarantee... Say no more. Suatu hari Ellie dipergoki muridnya sedang menghisap. Namun Alice beralasan untuk menyembuhkan penyakitnya. Dan itu menggunakan resep dokter. Alice berhasil mengelabui muridnya. Setelah itu Alice pergi ke pesta musim dingin. Di sana ia bersenang-senang bersama guru lainnya, yaitu guru olahraga yang sama-sama fly. Singkat cerita, saat Alice membersihkan muka, dia diajak teman-temannya pergi ke sebuah acara parade band periode 5, di mana anggota band tersebut terdiri dari para guru dan teman-teman Alice. Terlihat Amy yang menggunakan melon lebih besar yang membuat Alice merasa minder dan kalah dengan saingannya itu. Dia pun terlihat marah-marah di hadapan Lane, dan Lane pun menyuruh Alice agar tidak berpikir tentang melonnya saja. Lebih baik fokus mengajar agar dapat bonus. Hal ini tentu saja membuat Alice kaget karena ternyata ada bonus uang besar bagi guru yang mampu membawa muridnya berprestasi. Sehingga Alice pun menjadi semangat mengajar agar dia mendapatkan bonus untuk biaya menggedekan melonnya. Scene terlihat perubahan Alice dengan gaya yang berbeda. Kini ia lebih serius mengajar dan membuat murid-muridnya kaget. Bagaimana tidak kaget karena biasanya hanya ditontonkan TV. Bahkan lebih kaget karena Boy Alice yang awalnya cuek kini akan menghukum siapa saja yang tak serius belajar di kelasnya. Tell me why Jem cries when the whole... Because she's a crybaby? Get out. Things are about to change around here. Karena terlalu fokus dan serius mengajar membuat Alice sampai lupa memasang kancing bajunya ke sekolah. Kalau ini mah emang sengaja. Perubahan drastis ini membuat Scope terharu terhadap Alice, membuat Amy cemburu. Ia pun mencari kesalahan Alice, di mana Amy tahu bahwa Alice menggunakan barang-barang terlarang yang kemudian diadukan kepada wali. Namun wali tak percaya atas semua ucapan Amy karena dulu juga ia pernah mengadukan hal yang sama namun tak bisa membuktikannya. Terlihat Alice sedang memeriksa setiap jawaban ujian harian muridnya dengan mengomentari setiap kesalahan pada jawaban dengan cara dan gaya yang ganas. Alice sangat marah melihat hasil ujian muridnya nilai yang hancur dan jeblok dan melemparkan semua di hadapan para muridnya. Alice berkata, "Aku hanya butuh hasil yang memuaskan, bukan butuh berusaha." Pathetic. This is why the jobs are overtaken. You're not working. Karena ujian nasional sebentar lagi, Alice mendadak memilih cuti, tapi bukan liburan, tapi mencari cara lain agar muridnya bisa mendapatkan nilai terbaik. Ia pun menemui salah satu pengawas sekolah dan mencari kunci jawaban ujian. Dia merayu dengan gaya dan caranya sendiri yang membuat perkutut pria yang ada di sana tak berdaya. Dengan modal 4 bius dari temannya, Alice pun berhasil mendapatkan kunci jawaban ujian yang ada di sana. White wine in the office. You've come to the right. Shall we toast? Singkat cerita, ujian pun telah selesai dilakukan dan kini waktunya pengumuman kepala sekolah tentang guru yang mendapatkan penghargaan guru terbaik dan bonus dari hasil mendidik murid-muridnya selama ini. Amy sangat optimis merasa dirinya lah yang akan mendapatkannya. Ternyata itu semua salah karena yang mendapatkan itu adalah Alice. Amy yang mengetahui hal tersebut tiba-tiba menggerunung dalam hati. Semua guru memberikan selamat kepada Alice, bahkan Scott tak malu mengajak Alice merayakan keberhasilannya. Tetapi Amy menolak karena dirinya bersama Scott akan menjadi guru pendamping di acara study tour SMA James Adam nantinya.
Terlihat uang yang dikumpulkan selama ini mulai dari ikut arisan, pinjol, bank titel, dan bonus dari penghargaan guru terbaik yang ia dapat. Alice mendatangi klinik dan memboking jadwal untuk permak melonnya yang menjadi lebih gede. Alice pun memberi pelajaran kepada Amy dengan menggosokkan daun pulut pada apel Amy. Karena Amy tak jadi mendampingi di acara study tour dan digantikan oleh dirinya. Alice pun berhasil menggantikan Amy sebagai pendamping tour bersama Scott. Sedangkan Amy harus rela diam di rumah karena pipinya yang gatal-gatal akibat efek daun pulut yang digosokkan pada apelnya. Elizabeth, I just want to thank you again for stepping in. Yeah, Amy's gonna be fine. Well, let her know. Amy yang kesal lantas mencari bukti kesalahan Alice dan Amy curiga dengan meja Alice yang susah dibuka. Amy pun menukar meja Alice dengan meja miliknya dan meminta orang membuka meja Alice yang susah dibuka. Setelah dibuka, ternyata di dalam meja tersebut ada kunci jawaban ujian. Dengan kesal, Amy pun menanyakan pada pengawas mengapa kunci jawaban tersebut bisa bocor dan ada pada Alice. Sang pengawas mengatakan ada orang mengaku sebagai porter. Ketika itu, Amy melaporkan ke wali. Or did you not give her a copy of the state test? Oh, no. Absolutely. Test tampering. A jam. Ready to be the bearer of bad news, Wall. Scene terlihat Alice yang mengikuti study tour kini mendampingi murid-murid bersama guru lain termasuk Scott. Sebelum mempermak melonnya menjadi lebih gede, Scott pun mengajak Alice latihan melakukan permainan berkuda. Masalahnya masih dalam keadaan berpakaian lengkap, tidak dibuka sedikit pun. Nggak tahu kenapa, tapi keduanya sangat mendalami kejadian itu seakan-akan beneran masuk. Nanggung main, kenapa nggak ditancepin aja sekalian? Alice memanfaatkan momen itu dengan cara merekam suara Scott saat menikmati latihan itu. Dengan mengirimkan rekaman suara tersebut kepada Amy. Amy yang mendengar rekaman tersebut merasa sakit hati dan marah karena pikirnya Alice berhasil berkuda dengan Scott dan membuatnya pusing karena dia sebenarnya juga pingin. Terlihat kejadian yang memalukan di mana Garrett yang mengungkapkan isi hatinya pada Cass, namun di depan semua orang bahwa dirinya sangat mencintai Cass. Namun sayangnya Cass menolaknya karena menganggap sebagai laki-laki yang tak becus, culun dan menjijikkan. Hal ini membuat Garrett malu dan lari ke sebuah tempat tanpa kembali pada mereka karena malu pada semuanya. Gross. Okay, let's see how. It's okay. I miss teaching. Alice pun menyuruh Garrett kembali pada teman-temannya dengan membongkar pembungkus gunung miliknya. Garrett gunakan sebagai alat agar ia percaya diri di hadapan teman-temannya. Dan cara itu berhasil karena Garrett memainkan benda terlarang gurunya di hadapan teman-temannya. Termasuk Cass yang mengatakan bahwa dia baru saja berkuda dengan wanita lain. Usaha yang membuat muridnya tampil percaya diri, Rachel bangga pada Alice. Tiba-tiba mereka dikejutkan dengan kedatangan Amy yang marah-marah. Amy mengatakan semua keburukan Alice yang telah ia ketahui akan dia bohong. Alice harus siap-siap menghadapi kepala sekolah dan pengawas sekolah besok. Dan tidak segan-segan akan dibawa ke jalur hukum. Setelah itu, Alice meminta teman serumahnya untuk memberikan sebuah foto kepada pengawas sekolah. Ternyata waktu itu Alice berhasil memotret pengawas dalam keadaan kolong parah dengan kondisi tanpa baju dan pose-pose aneh. Foto ini ia gunakan agar pengawas melindunginya dan tidak mengatakan hal sebenarnya. Ya intinya sama-sama pegang kartu lah ya, punya rahasia sendiri-sendiri. Besok paginya, Alice menghadapi kepala sekolah dan pengawas atas dugaan kasus pembocoran kunci jawaban ujian. Alice tersadar bahwa ternyata mejanya Amy tukar dengan miliknya. Tak lama kemudian datanglah seseorang yang mengatakan bahwa kabar kehilangan kunci jawaban ujian tidaklah benar. Karena ucapan minggu lalu itu akibat pengaruh minuman keras. Hal ini membuat semua bingung. Karena belum puas atas usahanya menjatuhkan Alice, Amy meminta ujian diulang, namun ditolak semuanya. Bahkan Alice menjawab jika kerja keras boleh dicurigai, tapi hasilnya tidak bisa dibohongi. Amy yang merasa tersinggung atas perkataan Alice ini, Amy meminta polisi untuk menyelesaikan kasus ini. Polisi datang dengan anjing pelacak yang mengarah pada ruangan kelas Amy. Amy pun teriak itu adalah kesalahan. Namun anjing itu tetap masuk ke ruangan tersebut. Di meja Amy, polisi temukan barang bukti berupa obat-obatan terlarang yang sekaligus memaksa Amy berurusan dengan hukum. Yang padahal kita tahu ya, itu adalah meja Alice yang Amy tukar sebelumnya. Please don't touch the dog. My desk, it's hers. Don't worry. Damn it, what the fuck? Amy pun dikeluarkan dari sekolah tersebut setelah 6 tahun mengajar di sana. Alice sendiri juga berpamitan pada Rachel karena dirinya akan pergi untuk permak melonya yang akan dilakukan dekat-dekat ini. Karena saling ada rasa, mereka pun melakukan berkuda. Akhirnya kesampaian juga.
Singkat cerita, 3 bulan pun telah berlalu, tetapi di sini melonnya Alice masih kecil-kecil aja. Dan kembali mengajar ke sekolahan, Alice tidak melakukan permak melonnya, karena kan ia tahu lebih baik dia menjadi dirinya sendiri daripada harus melakukan permak tersebut. Lama juga menjalin kasih dengan guru olahraga, dan kini menjadi guru pembimbing konseling yang ngurusin siswa-siswa bermasalah. Apakah kamu pas sekolah juga sering masuk ruang BK? Ayo komen-komen di bawah ya. Film pun berakhir dengan melon gede. Sepenggal kata untuk film Bad Teacher yang rilis pada tahun 2011 ini. Syukuri apa yang kita punyai. Kalau yang kecil dapat dinikmati, kenapa harus diganti yang gede? Karyawan Dianati. Oke brother, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Sampai jumpa di video berikutnya.